Seharusnya, helikopter itu tiba di Bandara Depati Parbo Jambi pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Tapi di tengah perjalanan, sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat, pilot tiba-tiba memutuskan untuk mendarat darurat di area Bukit Tamiai. Yang jelas, tentunya informasi awal yang kita dapat bahwa investigasi nanti tetap kita laksanakan, namun informasi awal yang kita dapatkan bahwa helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk dan jarak pandang serta kabut. Sebenarnya Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono sudah diminta untuk ikut dievakuasi. Tapi Rusdi justru meminta tim penyelamat untuk mengevakuasi anggotanya terlebih dahulu. Sahabat Kompas.com, insiden helikopter mendarat darurat di hutan Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi pada 19 Februari 2023 kemarin lagi jadi perhatian publik nih. Soalnya salah satu dari 8 penumpang itu ternyata bukan orang sembarangan. Ya, ia merupakan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Akibat insiden itu, Rusdi mengalami cedera patah tangan. Tapi bukannya meminta didahulukan untuk dievakuasi, Rusdi justru meminta tim penyelamat untuk memprioritaskan anak buahnya terlebih dahulu. Wah, inspiratif banget nggak sih sosok Kapolda satu ini? Tanpa berlama-lama, kita akan membahas sosok Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dalam Oh Begitu Kompas.com. Tragedi ini bermula ketika Kapolda Jambi beserta rombongan hendak melakukan kunjungan kerja sekaligus meresmikan gedung baru Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kerinci. Awalnya, helikopter Super Bell 3001 yang ditumpangi Kapolda berhasil take off dari Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi pada pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat. Nah, seharusnya helikopter itu tiba di Bandara Depati Parbo Jambi pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Tapi di tengah perjalanan, sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat, pilot tiba-tiba memutuskan untuk mendarat darurat di area Bukit Tamiai. Menurut Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, peristiwa ini terjadi karena cuaca buruk. Selain itu, kabut juga melanda jalur penerbangan helikopter sehingga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Yang jelas, tentunya informasi awal yang kita dapat bahwa investigasi nanti tetap kita laksanakan, namun informasi awal yang kita dapatkan bahwa helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk dan jarak pandang serta kabut. Tapi dipastikan semua selamat meskipun belum bisa dievakuasi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita mendapatkan informasi semuanya masih selamat walaupun ada beberapa yang terluka, dan mohon doanya bahwa evakuasi bisa segera kita lakukan dengan cepat untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan selanjutnya. Sebenarnya setelah peristiwa itu diketahui, tim evakuasi gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas hingga relawan bisa langsung menemukan para korban pada hari itu juga. Tapi sayangnya, lokasi ditemukannya rombongan Kapolda itu nggak mudah untuk dijangkau. Para korban berada di dalam hutan lebat yang kontur perbukitannya pun sangat terjal. Karena itulah, proses evakuasi pun sempat tertunda, bahkan hingga hari berikutnya. Barulah pada hari ketiga, proses evakuasi mulai menemukan titik terang. Tim akhirnya menemukan cara untuk mengevakuasi para korban, yakni menggunakan teknik hovering. Oh iya, sebenarnya Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono sudah diminta untuk ikut dievakuasi. Tapi Rusdi justru meminta tim penyelamat untuk mengevakuasi anggotanya terlebih dahulu. Nah, karena permintaan Rusdi inilah, tim akhirnya mengevakuasi 4 dari 8 korban terlebih dahulu, tepatnya pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat.
Mereka adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Direktur Kepolisian Perairan Polda Jambi, Kopilot, dan Ajudan Kapolda. 2 dari 4 korban yang mengalami luka-luka langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan perawatan intensif. 1,5 jam kemudian, atau sekitar pukul 16:38 waktu Indonesia Barat, barulah tim mengevakuasi 4 penumpang lainnya, yakni Kapolda Jambi, Koordinator Staf Pribadi Pimpinan, Pilot, serta mekanik. Nah, setelah adanya tragedi ini, sosok Rusdi pun mendapat banyak pujian. Ia dinilai heroik lantaran lebih mengutamakan kepentingan anak buahnya dibandingkan dirinya sendiri. Sikap beraninya ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengalaman panjangnya berkarir di kepolisian. Sebelum menduduki posisi Kapolda, sosok Rusdi Hartono memang telah malang melintang, utamanya di bidang lalu lintas atau Lantas Polri. Pria lulusan Akpol 1991 ini pernah menduduki beberapa jabatan, seperti Kapolres Garut dan Kapolres Cimahi pada 2009. Nah, pada 2011, ia sempat ditunjuk menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau, namun 2 tahun kemudian ia dimutasi menjadi Dirlantas Polda Jawa Barat. Rusdi juga sempat memegang sejumlah jabatan penting nih, seperti Kapolrestabes Makassar pada tahun 2015 dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri pada tahun 2020. Nah, sebelum ditunjuk jadi Kapolda Jambi pada Oktober 2022, ia sempat mengemban tugas sebagai Kapolda Sumatera Barat selama 4 hari menggantikan Irjen Pol Teddy Minahasa yang kini terjerat kasus narkoba. Selain pengalaman panjangnya di kepolisian, karakter Rusdi juga terbentuk dari didikan orang tuanya sejak kecil. Ia memang lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang polisi yang bertugas di bagian administrasi surat menyurat. Sementara sang ibu merupakan penjual nasi uduk. Meski begitu, Rusdi tak patah semangat. Usai menamatkan bangku SMA di SMA Negeri 39 Jakarta tahun 1988, ia kemudian melanjutkan studinya di Akpol hingga akhirnya menjadi anggota Polri seperti saat ini. Itu dia profil Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, yang meminta mendahulukan anggotanya dalam evakuasi helikopter. Sekian dulu video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.